Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di tanggal 12 Agustus 2024. Kita sudah masuk ke dalam seri cinta ke 138. Dan dalam seri cinta kali ini masih kita akan membahas bagaimana kita harus berlatih. Dan sutta malam ini yang saya akan bawakan adalah dari Majjhima Nikaya nomor 143, Anatta Pindika Sutta. Untuk yang belum tahu terlalu detail, bisa membaca cerita tentang Anatta Pindika. Selamat malam Siswani, semua yang sudah bergabung. Selamat jumpa di seri cinta. Saya masih membahas bagaimana kita harus berlatih bagian kedua. Jadi untuk yang belum tahu siapa Anatta Pindika, itu bisa membaca cerita tentang beliau. Bisa di-download sebetulnya di Google. Cari saja riwayat hidup Anatta Pindika, penyokong utama Sang Buddha. Jadi di sini beliau adalah seorang rumah tangga, Anatta Pindika itu, dan beliau zaman itu merupakan seorang bankir ya katanya ya. Jadi Anatta Pindika itu adalah nama yang diberikan oleh Buddha kepada Sudatta, si perumah tangga dari kota Sawati. Nah, artinya dana adalah pinda kepada yang tidak. Jadi seseorang yang memberikan dana dinamakan pinda, dan yang tak mampu anatta. Nah, itu sebabnya panggilan kehormatan untuk Sudatta, si perumah tangga dari kota Sawati. Jadi sebetulnya ini ceritanya sangat menarik, tapi saya tidak bahas tentang Anatta Pindikanya lebih lanjut, cuma saya memberikan sedikit background siapa Anatta Pindika. Anatta Pindika ini merupakan seorang Sotapanna dan beliau begitu yakin kepada Buddha sehingga beliau bisa mencapai menjadi Sotapanna. Selamat malam Sis Pohwa dari Bandung, Amitofo. Senang sekali bisa bergabung dan semua bro dan sis yang sudah bergabung. Jadi ceritanya seru sebenarnya cerita Anatta Pindika ini karena beliau begitu terpesona dengan Buddha sampai membangun wihara dan membeli tanah itu untuk Sang Buddha dan para pengikutnya dibangun wihara. Mungkin bro dan sis sering mendengar ya, kalau di sutta-sutta awal itu, demikian yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang berdiam di Sawati di Jetawana wihara Anatta Pindika. Itu adalah dana yang diberikan oleh Anatta Pindika, di mana beliau itu yang jual tanahnya ini minta semua tanahnya itu ditutup dengan kepingan emas. Dan ternyata memang Anatta Pindika begitu kayanya sampai beliau itu mampu membelikan tanah untuk Sang Buddha dengan biaya koin emas yang dikumpulkan, disusun sampai mendapatkan satu lahan yang waktu itu cukup besar ya. Jadi untuk yang baru bergabung silakan membaca cerita tentang Anatta Pindika, riwayat hidup Anatta Pindika penyokong utama Sang Buddha. Tapi malam ini sutta yang saya bacakan adalah Anatta, jadi dari Majjhima Nikaya 143, Anatta Pindika Sutta, yaitu nasihat kepada Anatta Pindika. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Pada saat itu, perumah tangga Anatta Pindika jatuh sakit, menderita sakit parah. Kemudian ia menyuruh seseorang pesuruhnya, pergilah temui Sang Bagawa, bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kaki beliau, dan katakan, Yang mulia, perumah tangga Anatta Pindika jatuh sakit,
menderita, dan sakit parah. Ia bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa. Kemudian pergilah menemui Yang Mulia Sariputta. Bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kakinya dan katakan, Yang Mulia, perumah tangga Anathapindika jatuh sakit, menderita dan sakit parah. Ia bersujud dengan kepalanya di kaki Yang Mulia Sariputta. Kemudian katakan sebagai berikut, baik sekali Yang Mulia, jika Yang Mulia Sariputta sudi datang ke rumah perumah tangga Anathapindika demi welas asih. Baik Tuan, orang itu menjawab, dan ia mendatangi Sang Bagawa. Dan setelah bersujud kepada Sang Bagawa, ia duduk di satu sisi dan menyampaikan pesannya. Kemudian ia mendatangi Yang Mulia Sariputta. Dan setelah bersujud kepada Yang Mulia Sariputta, ia menyampaikan pesannya dan berkata, baik sekali Yang Mulia, jika Yang Mulia Sariputta sudi datang ke rumah perumah tangga Anathapindika demi welas asih. Lalu Yang Mulia Sariputta menyanggupi dengan berdiam diri. Kemudian Yang Mulia Sariputta merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, ia mendatangi kediaman perumah tangga Anathapindika bersama dengan Yang Mulia Ananda sebagai pelayannya. Setelah sampai di sana, ia duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan berkata kepada perumah tangga Anathapindika, aku harap engkau bertambah baik perumah tangga. Aku harap engkau cukup nyaman. Aku harap perasaan sakitmu mereda dan tidak bertambah, dan bahwa meredanya bukan bertambahnya menjadi nyata. Guru Sariputta, aku tidak bertambah baik, aku tidak nyaman, perasaan sakitku bertambah, bukan mereda, bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata. Jadi di sini karena Yang Mulia perumah tangga Anathapindika ini sakit, jadi ini adalah instruksi bagaimana dia harus berlatih. Ini pentingnya untuk kita mendengarkan sutta ini dan kita praktekkan pada saat kita sedang sakit. Jadi Anathapindika mengatakan, seolah-olah seorang kuat membelah kepalaku dengan pedang tajam. Demikian pula angin kencang menembus kepalaku. Aku tidak bertambah baik, aku tidak nyaman, perasaan sakitku bertambah bukan mereda, bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata. Seolah-olah seorang kuat mengikat kepalaku dengan tali kulit yang kuat. Demikian pula ada kesakitan hebat di kepalaku. Aku tidak bertambah baik, aku tidak nyaman. Perasaan sakitku bertambah, bukan mereda, bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata. Seolah-olah seorang penjagal terampil atau muridnya membelah perut sapi dengan pisau daging yang tajam. Demikian pula angin kencang membelah perutku. Aku tidak bertambah baik, aku tidak nyaman, perasaan sakitku bertambah, bukan mereda, bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata. Dikasih lagi perumpamaan oleh Yang Mulia Anathapindika. Seolah-olah dua orang kuat mencengkeram seorang yang lemah pada kedua lengannya dan memanggangnya di atas celah bara api panas menyala. Demikian pula ada kebakaran hebat dalam tubuhku. Aku tidak bertambah baik, aku tidak nyaman, perasaan sakitku bertambah, bukan mereda, bertambahnya dan bukan meredanya menjadi nyata. Maka perumah tangga Anathapindika, engkau harus berlatih demikian. Nah ini baik sekali bila bro dan sis mengulang kembali kata-kata di dalam sutta ini pada saat kita sedang sakit.
Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada mata, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Demikianlah engkau harus berlatih. Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada telinga, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada telinga. Demikianlah engkau harus berlatih. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada hidung, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada hidung. Jadi dibawakan tentang 6 landasan indriawi ini supaya bisa melepas kemelekatan-kemelekatan itu kepada 6 landasan indriawi pada saat seseorang terutama sakit dan akan meninggal. Karena penting sekali sehingga tidak ada kemelekatan. Karena kalau masih ada kemelekatan itu bisa menjadi peta. Demikianlah engkau harus berlatih. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada hidung, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada hidung. Kenapa dikatakan begini? Karena kalau dia masih bisa bernafas, kemudian tiba-tiba tidak bernafas, maka itu akan menjadi panik dan kemudian akan masuk ke dalam alam menderita. Padahal Anathapindika ini sudah menjadi seorang Sotapanna. Demikianlah engkau harus berlatih. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada lidah, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada lidah. Artinya apa? Kalau pada saat mau meninggal tidak bisa lagi makan, merasakan rasa makanan, jadi tidak ada tanha nafsu keinginan dan kemelekatan upadana terhadap lidah dan kesadarannya tidak bergantung di sana. Demikianlah engkau harus berlatih. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada badan jasmani, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada badan jasmani. Dan ini sama bro dan sis, bila saat mau meninggal kesadaran keluar sehingga tidak panik lagi kalau sudah tidak dapat menggerak-gerakkan badan. Kesadaranku tidak akan bergantung pada badan jasmani. Demikianlah engkau harus berlatih. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada pikiran, dan kesadaranku tidak akan lagi bergantung pada pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Sama seperti 6 landasa indria, di mana juga ada pikiran. Bila orang yang mau meninggal tidak mampu lagi berpikir, sehingga tidak ada lagi kemelekatan terhadap semua 6 landasan indriawi, dari mata melihat, hidung mencium, lidah mengecap, telinga mendengar, badan jasmani tidak lagi merasakan, lidah merasakan cita rasa, dan pikiran tidak lagi mampu berpikir. Sehingga demikianlah engkau harus berlatih. Dikatakan diulang kembali oleh Yang Mulia Sariputta kepada perumah tangga Anathapindika. Perumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan kepada bentuk-bentuk, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada bentuk-bentuk. Biasanya kalau di dalam suta-suta, mata itu melihat bentuk, sehingga kalau matanya sudah tidak lagi mampu melihat bentuk apapun, tidak mempunyai keinginan atau kemelekatan terhadap apa yang dilihat, tidak menjadi panik. Kesadaranku tidak akan bergantung pada bentuk-bentuk. Demikianlah engkau harus berlatih. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada suara-suara, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada suara-suara yang saya dengar. Di saat orang akan meninggal, indriawi lain tidak bekerja, yang terakhir bekerja adalah telinga. Jadi dikatakan di sini, kalau
tidak ada lagi ada kemelekatan dan nafsu keinginan terhadap suara, maka kesadaranku tidak akan bergantung pada suara. Ini diberitahukan supaya tidak ada kemelekatan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada aroma. Aroma yaitu hidung mencium. Kesadaranku tidak akan lagi bergantung pada aroma. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada rasa kecapan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada rasa kecapan. Bro dan sis, terkadang ada keluarga yang saat mau meninggal masih mempunyai kemelekatan terhadap makanan, masih kepengen makan, tapi sudah tidak lagi mampu merasakan rasa makanan. Nah, ini penting sekali dibacakan sutta ini sehingga tidak mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan terhadap rasa kecapan di mulut, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada rasa kecapan. Kenapa? Supaya tidak menjadi hantu kelaparan. Lalu berikutnya, aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada objek-objek sentuhan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada objek sentuhan. Baik sekali diingatkan seperti ini. Kenapa? Karena bila seseorang saat mau meninggal diusap-usap oleh keluarganya, disentuh, tapi tidak lagi mempunyai rasa disentuh, maka ini baik sekali dibacakan. Tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada objek-objek sentuhan. Kesadaranku tidak bergantung pada objek sentuhan. Kenapa? Supaya tidak panik. Kok rasanya dia mungkin tahu nih biasanya keluarganya usap-usap, tapi dia tidak lagi merasakan. Nah, kesadaranku tidak bergantung pada usapan itu, tidak bergantung pada objek sentuhan. Jadi supaya tidak menjadi kemelekatan. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada objek-objek pikiran. Ini yang dikatakan supaya tidak panik kalau tidak mampu lagi berpikir. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada objek-objek pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Kemudian dilanjutkan oleh Yang Mulia Sariputta. Perumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran mata, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran mata. Jadi kalau tidak lagi mampu melihat, tidak ada lagi kesadaran mata, padahal tadinya bisa melihat, saat mau meninggal indriawi mata udah gak bisa buka. Ini supaya tidak panik. Kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran mata. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran telinga, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran telinga. Yaitu bila akan meninggal masih ada mendengar suara-suara tadinya. Lama-lama suara itu lenyap, hilang. Dan ini dikatakan tidak lagi bergantung pada kesadaran telinga. Ya, bagus sekali sutta ini. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran hidung. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran hidung. Kenapa? Supaya bila ada tercium tadinya wangi-wangi dupa atau wangi-wangi apa, maka pada saat akan meninggal itu semuanya lenyap, sehingga diingatkan supaya kesadaranku tidak bergantung pada kesadaran hidung yang berikutnya. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesadaran lidah, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran lidah, yaitu bila seandainya dia tadinya masih mampu menelan air liurnya sendiri, lama-lama lidahnya itu tidak lagi merasakan apapun, supaya tidak panik diberikan sutta ini. Ini sutta ini sebenarnya untuk orang meninggal yang paling cocok sebetulnya, karena diingatkan kembali.
Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran badan jasmani. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran badan jasmani. Supaya apa? Yaitu pada saat keluar dari badan, kesadarannya keluar, dia tidak panik, dia tidak ketakutan kalau tidak ada lagi kemelekatan terhadap badan jasmaninya itu. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran pikiran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Jadi kalau kita masih bisa ya bro dan sis, masih dalam keadaan sehat, kita ada baiknya menghafal sutta ini. Karena pada saat akan meninggal, kalau tidak ada yang membacakan, kita masih bisa mengingat kembali untuk recite atau membacakan itu di dalam pikiran, sehingga pada saat kita keluar dari badan kita tidak ada kemelekatan dengan apapun. Demikianlah rumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak mata. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak mata. Yaitu kalau sudah akan meninggal, kontak mata hilang, ya sudah, tidak ada nafsu, keinginan, dan kemelekatan. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak telinga. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak telinga. Jadi kalau sudah tidak lagi mendengar, tidak apa-apa ya sudah waktunya pergi, ya pergi. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak hidung. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak hidung. Jadi kalau tidak lagi mampu mengalami kontak dengan indriawi-indriawi ini, maka tidak menjadi masalah dan tidak akan menjadi panik. Sutanya adalah Anatta Pindika Sutta, Kind and Joy, dari Majjhima Nikaya 143. Ini adalah sutta tentang bagaimana kita harus berlatih pada saat kita atau orang lain akan meninggal. Saya lanjutkan. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak lidah, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak lidah. Ini yang saya katakan tadi, bila dia masih kepengen makan sesuatu tapi tidak lagi bisa merasakan rasa makanan, maka tidak ada kemelekatan dan nafsu, keinginan. Selamat malam sis Ucen. Kemudian yang berikutnya, aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak badan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak badan. Seandainya akan pergi keluar dari kesadaran badan, maka pada saat tidak lagi mampu merasakan badan jasmani ini, tidak panik. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kontak pikiran, gak bisa lagi berpikir. Kesadaranku tidak akan bergantung pada kontak pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih. Jadi beruntung sekali Yang Mulia Sariputta membacakan ini kepada perumah tangga Anatta Pindika di akhir kehidupan beliau. Perumah tangga Anatta Pindika, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak mata, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak mata. Jadi sebenarnya ini adalah rangkaian dari Paticca Samuppada. Dikatakan dari 6 landasan indria, kemudian dan sekarang ini masuk dari perasaan dan kontak. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak telinga, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak telinga.
bila saat akan meninggal dipasangkan lagu-lagu puji-pujian, lagu-lagu doa, lagu-lagu niencing, lagu-lagu parita, atau doa-doa. Dan kemudian tiba-tiba dia tidak mampu lagi mendengar. Supaya dia tidak panik dikatakan tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan itu. Karena pada saat sudah tidak lagi mendengar, semua indriawinya itu sudah padam, maka tidak ada lagi, dan pada saat kesadarannya selesai, ya sudah, dia sudah meninggal. Lalu aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak hidung, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak hidung. Bila seandainya masih senang mencium wangi-wangian, tiba-tiba saat mau meninggal tidak lagi mampu mencium. Jadi supaya tidak panik dibacakan sutta ini. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak lidah, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak lidah. Saat mau meninggal, dia tidak lagi, biarpun dimasukkan makanan, tidak lagi mampu merasakan rasa makanan. Sehingga jangan sampai orang yang akan meninggal itu panik, karena saat mau meninggal itu beberapa jam sebelumnya indriawi makanan sudah tidak lagi bisa masuk. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak badan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak badan. Misalnya, saat akan meninggal dia lagi sedang tiduran. Tiduran itu kan bagian punggung, bokong, kaki, tumit itu kan menyentuh ranjang. Tapi kemudian tidak mampu lagi merasakan itu. Nah, supaya jangan melekat, inilah yang penting diketahui oleh orang yang akan meninggal. Sehingga kesadarannya tidak bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak badan. Misalnya dari yang merasakan sakit, tiba-tiba terbebas, tidak ada lagi rasa sakit. Ya bagus, artinya terbebas dari penderitaan seperti itu. Supaya tidak menjadi panik dan bingung. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada perasaan yang timbul dari kontak pikiran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan yang timbul dari kontak pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih, yaitu saat seseorang akan meninggal mungkin tidak akan lagi mampu berpikir, sehingga supaya tidak panik. Perumah tangga ini dilanjutkan oleh Yang Mulia Sariputta kepada perumah tangga Anathapindika. Engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur tanah, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur tanah. Jadi unsur tanah ini ada di dalam Sutta 140, Majjhima Nikaya 140. Yaitu tentang unsur-unsur. Nah, itu boleh dibaca dari sana. Unsur tanah ini yang padat, ya seperti itu. Yang padat, yang bisa dirasakan. Lalu, aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur air di dalam badan ini. Banyak unsur air, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur air. Unsur air ini ya ludah, kemudian mungkin ingus, kemudian cairan-cairan di badan yaitu darah, ya supaya tidak ada kemelekatan di sana. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur api, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur api. Nah, api ini adalah heat, panas dan vitalitas. Jadi ada satu sutta Majjhima Nikaya, kalau saya tidak salah ingat itu nomor 43, di mana dikatakan vitalitas bergantung pada panas dan panas bergantung pada vitalitas, yaitu adanya unsur api ini. Jadi kalau badannya sudah dingin, pada
bagian-bagian badannya supaya orang tersebut tidak menjadi panik karena tidak ada lagi unsur apinya. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada unsur udara, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur udara. Ada beberapa orang pada saat akan meninggal itu membuat suara-suara di mulutnya atau di nafasnya. Jadi itu bisa karena udara itu sudah mulai obstruksi, tidak bisa masuk dengan lancar. Nah, dikatakan seperti ini supaya tidak melekat di sana. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada unsur ruang di dalam badannya. Kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur ruang. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada unsur kesadaran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada unsur kesadaran. Nah, ini jadi maksudnya kalau kesadarannya itu sudah selesai, maka dia tidak lagi ada kemelekatan dan nafsu keinginan. Demikianlah engkau harus berlatih. Berumah tangga, Anathapindika, engkau harus berlatih demikian. Yang berikutnya adalah tentang 5 kelompok kehidupan atau pancakanda. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada bentuk materi. Bentuk materi ini bukan untuk keuangan, tapi materi, fisik, badan jasmani. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada bentuk jasmani. Oke, Sis Ucen bertanya, ini perlu dibaca berulang ya Sis Brenda? Betul sekali Sis Ucen. Apakah hanya untuk saat akhir hidup? Bukan. Tadi saya sudah mengatakan ada baiknya kita menghafal sutta ini sehingga kita bisa mengerti bahwa jangan sampai ada kemelekatan terhadap tanha, nafsu keinginan, dan upadana kemelekatan. Jadi juga pada saat akhir hidup itu kita bisa mengingat dan mengulang sutta ini, atau bagus banget dibacakan saat berkunjung ke orang sakit. Kalau orang tersebut bisa menerima, boleh, karena ini sutta yang sangat baik. Dan kalau keluarganya mampu menerima ya, nanti kita bacakan ini kesannya seolah-olah kita mendoakan orang itu meninggal. Jadi kita harus waspada, sensitif dengan keadaan keluarga. Jadi tapi kalau keluarganya bisa menerima, hal yang sangat baik dibacakan saat berkunjung ke orang sakit, terutama yang sudah hampir ke akhir kehidupannya. Saya ulangi tentang pancakanda di sini karena tadi hanya bentuk materi. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada bentuk materi, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada bentuk materi. Jadi dikatakan supaya jangan lagi melekat pada badan jasmani. Materi di sini adalah badan jasmani maksudnya. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada perasaan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada perasaan. Di atas tadi kita sudah membacakan, saya sudah membacakan tentang perasaan terhadap 6 landasan indriawi. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada persepsi, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada persepsi. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada hal-hal. Jadi dia jangan sampai punya kemelekatan. Wah, aku jangan-jangan sudah meninggal, nanti panik. Karena pancakandanya nanti lebur memang. Tapi kalau dia sudah menerima, oh ya, satu persatu ini kita tidak ada kemelekatan, maka lepas sudah. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada bentukan-bentukan dan sangkara maksudnya di sini, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada bentukan-bentukan. Bentukan-bentukan ini adalah bentukan-bentukan tentang ucapan, kemudian pikiran, dan perbuatan dengan badan jasmani. Aku tidak akan mempunyai nafsu, keinginan, dan kemelekatan pada kesadaran, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada kesadaran. Demikianlah engkau harus berlatih.
Karena bila sudah tidak ada lagi kesadaran itu keluar dari badan jasmani atau 5 kelompok kehidupan dan pancakanda ini, maka supaya jangan ada kemelekatan di sini. Perumah tangga Anatta Pindika, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan ruang tanpa batas. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan ruang tanpa batas. Bila seseorang mengalami meditasi dengan karuna atau compassion, lalu mengalami masuk ke dalam landasan ruang tanpa batas, supaya jangan ada kemelekatan di sana, karena itu adalah arupa Brahma satu yang pertama. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan kesadaran tanpa batas, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan kesadaran tanpa batas. Landasan kesadaran tanpa batas ini adalah infinite consciousness. Yang tadi ruang tanpa batas adalah infinite space. Kalau dia melekat di sana, maka akan masuk ke arupa Brahma kedua, yaitu landasan kesadaran tanpa batas. Dan itu berlangsung dengan sangat lama. Dengan mudita biasanya mengalami. Nanti ya Bro Hedi ya, saya lanjutkan dulu. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan ketiadaan, dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan ketiadaan. Jadi landasan ketiadaan ini adalah the base of nothingness, di mana biasanya dengan UPK kita masuk ke sana. Dikatakan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan ketiadaan. Jadi jangan melekat pula di nothingness atau landasan ketiadaan ini. Dan terakhir, di sini bukan terakhir maksudnya, aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Ini biasanya masuk ke dalam keadaan arupa Brahma yang keempat. Nah, perumah tangga, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada dunia ini. Dunia manusia misalnya. Kesadaranku tidak akan bergantung pada dunia ini. Bagus ya, ini kata jadi jangan melekat pada dunia manusia. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada dunia setelah ini. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada dunia setelah ini. Demikianlah engkau harus berlatih. Jadi saat orang akan meninggal jangan melekat kepada abis ini jadi apa gitu ya. Jangan seperti itu supaya tidak ada kemelekatan di sana. Perumah tangga Anatta Pindika, engkau harus berlatih demikian. Aku tidak akan mempunyai nafsu keinginan dan kemelekatan pada apa yang dilihat, yang didengar, dirasakan di lidah, dikenali, diperoleh, dicari, dan diperiksa oleh pikiran. Dan kesadaranku tidak akan bergantung pada hal-hal tersebut. Demikianlah engkau harus berlatih. Saya akan membahas pertanyaan dari Bro Hedi. Malam sis izin tanya apakah ada urutan-urutan indria yang padam, mana yang duluan padam sampai yang terakhir padam. Kalau yang saya pernah lihat dengan keadaan almarhum Papa, karena saya mendampingi saat beliau akan meninggal, badan jasmaninya sudah tidak bekerja. Setelah badan jasmani tidak bekerja, kemudian mata tidak bisa buka lagi. Jadi mata beliau, jadi kalau saya lihat badan jasmani tidak bisa bergerak, mata tidak bisa buka, hidung kemudian
mata, rasa di lidah. Tapi urutan yang mana duluan saya kurang paham. Rasa di lidah tidak bisa masuk lagi makanan. Kemudian mata, lidah, hidung. Penciuman beliau masih bernafas, tapi nafasnya itu bunyi seperti orang dengkur. Nah, itu masih ada. Dan terakhir yang saya dengar adalah pendengaran atau telinga. Karena itu sebabnya betapa pentingnya saat kita mendampingi orang mendengar, membacakan doa-doa, paritan, yencing, apapun, dan mengingatkan kembali kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan, dan jangan lagi ada kemelekatan terhadap apapun. Suta malam ini jelas sekali, dikatakan jangan ada kemelekatan dan nafsu keinginan terhadap mata, hidung, lidah, telinga, badan jasmani dan pikiran. Mungkin yang terakhir, saya tidak tahu apakah kontak pikiran itu yang terakhir. Jadi karena saya mendampingi beliau, saya membacakan doa, dan saya melihat saat beliau menarik nafas terakhir, pada saat momen beberapa saat saya tidak hitung 1, 2, 3 berapa detik, saat beliau mau saya rekam, nafasnya itu sudah tidak dengkur lagi, baru pegang HP, tapi kemudian bles, hilang. Jadi saya tidak sempat merekam dari posisi beliau itu mendengkur sampai pada saat nafasnya putus itu saya tidak tahu berapa detik hilang kesadaran, karena kemudian ya sudah tidak dengkur, dipegang begini, udah tidak ada hangat. Kan kalau orang nafas kita bisa tahu ya, oh ada nafasnya atau tidak ada nafasnya. Kemudian waktu dikonfirmasi di rumah sakit pun pakai cermin, dokter pakai cermin, dilihat sudah tidak ada lagi hembusan nafas. Ya dikonfirmasi sudah meninggal seperti itu. Bro Guntur, Namo Buddhaya Sis Brenda mau nanya, saat kita menghadapi kematian, apakah kita sebaiknya melakukan meditasi pemaafan atau meditasi memancarkan metta ke segala penjuru? Nah ini, pemaafan itu harusnya sudah selesai. Jangan kita memaafkan itu sebelum kita akan meninggal. Jadi sekarang ini, ya. Jadi di sini kontemplasi yang terbaik adalah sutta ini, Bro Guntur, yaitu dari Majjhima Nikaya 142, Anatta Pindiko Wada Sutta. Jadi kita menghafal sutta ini, kemudian kita kenali tidak ada ruang tanpa batas, tidak ada kesadaran tanpa batas, tidak ada panas, tidak ada unsur api, seperti itu. Jadi kalau kita meresapi sutta ini, inilah yang terbaik menurut saya, karena pada saat itu kita melepaskan satu persatu kemelekatan terhadap indriawi, terhadap unsur, terhadap pancakanda 5 kelompok kehidupan, terhadap landasan-landasan ruang tanpa batas, landasan infinite consciousness, kesadaran tanpa batas, landasan ketiadaan, dan landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Jadi ini betul-betul diresapi. Saya lanjutkan sutanya. Ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Anatta Pindika menangis dan meneteskan air mata. Kemudian Yang Mulia Ananda bertanya kepadanya, apakah engkau terjatuh perumah tangga? Apakah engkau merosot? Aku tidak terjatuh, Yang Mulia Ananda. Aku tidak merosot. Tetapi walaupun aku telah lama melayani Sang Guru, maksudnya Sang Buddha, dan para biku yang layak dihormati, tapi Yang Mulia Anatta Pindika ini sering sekali memberikan dana makan kepada para biku. Ini maksudnya. Tidak pernah sebelumnya aku mendengarkan khotbah dhamma seperti ini. Khotbah dhamma demikian perumah tangga tidak dibabarkan kepada umat-umat awam berpakaian putih. Khotbah dhamma demikian dibabarkan kepada mereka yang telah meninggalkan keduniawian. Nah, kemudian Anatta Pindika ini sangat pintar.
Dia punya compassion, punya welas asih begitu besar. Jadi diminta, baiklah Yang Mulia Sariputta, mohon agar khotbah Dhamma demikian dibabarkan kepada umat-umat awam berpakaian putih. Jadi kalau di sana itu di India, di Sri Lanka dan negara-negara Buddhis, mereka umat-umat awam itu pada pakai pakaian putih-putih. Ada anggota-anggota keluarga dengan sedikit debu di mata mereka yang akan tersia-sia karena tidak mendengarkan khotbah Dhamma ini. Namun akan ada di antara mereka yang akan mampu memahami Dhamma ini. Kemudian setelah memberikan nasihat ini kepada perumah tangga Anathapindika, Yang Mulia Sariputta dan Yang Mulia Ananda bangkit dari duduk dan pergi. Segera setelah mereka pergi, perumah tangga Anathapindika meninggal dunia dan muncul kembali di alam surga Tusita. Kemudian ketika malam telah larut, Anathapindika yang sekarang adalah dewa muda berpenampilan indah mendatangi Sang Bagawa dengan menerangi seluruh hutan Jeta. Setelah memberi hormat kepada Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa dalam syair ini, "Oh, hutan Jeta ini sungguh terberkahi, didiami oleh sangga yang bijaksana, di mana berdiam Sang Raja Dhamma, sumber seluruh kebahagiaanku, dengan perbuatan, pengetahuan dan dhamma, dengan moralitas dan gaya hidup mulia." Ini kenapa beliau ini mengatakan ini? Karena Anathapindika itu sangat pandai menjaga sila dan kemoralan. Ini bisa dibaca dari buku tentang Anathapindika. Dengan hal-hal ini, makhluk-makhluk dimurnikan, bukan dengan silsilah atau kekayaan. Oleh karena itu, seorang bijaksana yang melihat apa yang sesungguhnya menuntunnya menuju kebaikannya, seharusnya menyelidiki Dhamma dan memurnikan dirinya sendiri di dalamnya. Sariputta telah mencapai puncak dalam hal moralitas, kedamaian, dan cara-cara bijaksana. Biku manapun yang telah menyeberang, paling jauh hanya dapat menyamainya. Itulah yang dikatakan oleh Dewa Muda Anathapindika, dan Sang Guru atau Sang Buddha menyetujuinya. Kemudian Dewa Muda Anathapindika dengan berpikir, Sang Guru telah menyetujuiku, memberi hormat kepada Sang Bagawa, dan dengan beliau di sisi kanannya, ia lenyap seketika, masuk ke alam surga Tusita. Ketika malam telah berlalu, Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian, "Para biku, tadi malam ketika malam telah larut, muncul satu dewa muda berpenampilan indah yang menerangi seluruh hutan Jeta. Setelah memberi hormat kepadaku, ia berdiri di satu sisi dan berkata kepadaku dalam syair demikian, 'Oh, hutan Jeta ini sungguh terberkahi, didiami oleh sangga yang bijaksana, di mana berdiam Sang Raja Dhamma, sumber seluruh kebahagiaanku, dengan perbuatan, pengetahuan dan dhamma, dengan moralitas dan gaya hidup mulia. Dengan hal-hal ini, makhluk-makhluk dimurnikan, bukan dengan silsilah atau kekayaan. Oleh karena itu, seorang bijaksana yang melihat apa yang sesungguhnya menuntunnya menuju kebaikannya, seharusnya menyelidiki Dhamma dan memurnikan dirinya sendiri di dalamnya. Apa yang dimaksud memurnikan sendiri? Yaitu dengan bermeditasi. Paling jauh hanya dapat menyamainya. Itulah yang dikatakan oleh Dewa Muda itu. Kemudian Dewa Muda itu dengan berpikir, Sang Guru telah menyetujuiku, memberi hormat kepadaku, dan dengan aku di sisi kanannya ia lenyap seketika. Jadi dari zaman dulu,
kalau seseorang menghormat, jadi kalau kita bukan pindah patah, mohon maaf, kita melakukan pradaksina itu selalu Buddha. Jadi kita keluar itu selalu di sisi kanan kita ini ada Buddha. Jadi seperti itu pradaksina. Jadi itu adalah penghormatan kepada Buddha dengan di sisi kanan. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, tentu saja Yang Mulia, Dewa Muda itu pasti adalah Anathapindika. Karena perumah tangga Anathapindika memiliki keyakinan sempurna pada Yang Mulia Sariputta. Bagus, bagus Ananda. Sejauh menarik kesimpulan, engkau telah menarik kesimpulan dengan benar. Dewa muda itu memang adalah Anathapindika, bukan yang lain. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Yang Mulia Ananda merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Jadi saya mau menyarankan, bila ada bro dan sis yang tertarik, mau mempunyai sutta ini, karena kalau kita membaca dari, saya mengambil ini dari Dhammacita, tapi dari sana sering sekali banyak ... atau 3 titik itu yang artinya mengulang yang bagian atas. Jadi kalau yang kita lakukan, pelajaran yang saya dapatkan dari Yang Mulia Bante Wimalaramsi Mahatera, ... itu harus dibacakan supaya orang memahami. Jadi sutta ini ada di dalam laptop saya. Kalau misalnya nanti ada bro dan sis yang tertarik untuk memiliki sutta ini, silakan menghubungi saya. Saya akan membuat dalam bentuk PDF supaya bisa dipahami dengan baik. Jadi demikian yang saya bacakan tentang demikianlah kita harus berlatih dari Majjhima Nikaya 143 tentang Anathapindiko Wada Sutta, yaitu nasihat kepada Anathapindika. Ini adalah sutta yang sangat bagus, kita renungi, kita hafal, sehingga kadang-kadang kita pergi ke tempat orang sakit, kita tidak bisa mengingat, dan jadi kalau kita punya di HP kita bisa bacakan, tentunya dengan seizin keluarga. Nah, misalnya kita mau membacakan, boleh juga. Kalau ini ini akan di-save, disimpan di Instagram dan di Reel, dan juga di YouTube channel saya nantinya. Jadi silakan. Bro Hedi, jika diperkenankan nanti kita upload saja sis PDF-nya ke websitenya sis agar bisa dikonsumsi umum. Tentu saja diperkenankan Bro Hedi. Nanti saya akan kirimkan dalam bentuk PDF kepada Bro Hedi yang merupakan webmaster dari Dhammasuka Indonesia. Silakan, saya akan mengirimkan sutta ini kepada Bro Hedi yang akan bisa diupload dalam bentuk PDF, sehingga bisa nanti di-download lagi dan disimpan di HP, karena saya menganggap sutta ini sangat-sangat bagus untuk dihafal, untuk dibacakan kepada orang-orang yang akan meninggal. Sayangnya pada saat almarhum papa saya akan meninggal itu saya belum tahu sutta ini. Jadi tapi yang saya lakukan untuk beliau adalah membacakan parita bersama artinya supaya beliau paham. Dan kemudian saya diingatkan untuk pergi ke alam-alam berbahagia, alam-alam yang terang, supaya beliau itu terkondisi lahir di alam dewa dan hanya mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah beliau lakukan kepada kami kelima anak beliau, dan saya berterima kasih di sana dan juga memaafkan, kami saling memaafkan. Jadi alangkah baiknya jadi sutta ini sering-sering dihafal dan diingat supaya kita bisa
Ini adalah salah satu sutta yang penting untuk dihafal. Jadi bagus sekali kalau kita semua bisa. Oke, Bro Guntur, Sis Brenda mau nanya lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah boleh misal kita membacakan metta ke segala penjuru seperti membayangkan lingkungan sekitar kita diselimuti bubble metta? Sehari-hari tidak menjadi masalah. Yang penting kita memasang bubble metta dulu untuk diri kita sendiri. Terkadang kalau seseorang tidak nyaman dengan energi metta atau suatu makhluk, maka mereka seperti terkurung. Sebenarnya bagus sekali memang pada saat kita memancarkan metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, joy, sukacita, dan upeka, tenang seimbang ke 6 penjuru dan ke semua makhluk, semua alam semesta dalam waktu bersamaan itu. Jadi tidak ada itu ya, tidak hanya membuat diselimuti bubble metta, tapi semua metta dulu, kemudian karuna, welas asih, kemudian joy, sukacita, mudita, kemudian upeka, tenang seimbang. Jadi boleh kita lakukan seperti itu. Bro Rudi Kusuma, malam Sis Brenda mau nanya. Saya pernah mimpi teman lama saya minta tolong kepada saya. 1 minggu dari mimpi itu dia meninggal, itu kenapa ya? Artinya beliau itu butuh, sebetulnya beliau itu memberikan tanda kepada Bro Rudi. Jadi kalau nanti Bro dan Sis mendapatkan mimpi orang-orang terdekat kita, sahabat, keluarga, teman akan meninggal dikasih lewat mimpi, itu kita wajib memberitahu orang itu untuk melakukan banyak kebaikan, salah satunya berdoa. Tentunya sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian kalau masih mampu berdana memberi, itu sangat bagus. Kemudian kalau masih mampu melakukan fangseng atau pelepasan hewan, itu sangat bagus. Lakukan sendiri dengan tangan sendiri, melepas. Seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya adalah mengingatkan beliau untuk melakukan banyak kebajikan. Jangan dikasih tahu, aku mimpi kamu meninggal. Dan seminggu kemudian meninggal, Bro, nanti bisa dimarahi keluarganya. Jadi itu sebabnya, jadi ada baiknya next time Bro dan Sis itu silakan nanti melakukan, kalau ada pesan seperti itu, memberitahu. Dan ada baiknya Sutta Majjhima Nikaya 143 ini diberikan atau diperdengarkan pada saat saya membaca sutta ini, karena sangat bagus. Sis Jenti, bolehkah setelah sutta Cangki selesai, sutta ini menjadi pembahasan di hari Rabu? Tentunya boleh, Sis. Saya sudah ada beberapa hal, tapi tentunya sesuai dengan permintaan. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya sutta ini dihafalkan, sehingga untuk orang-orang yang tidak memahami, kita bisa memberikan sutta ini sehingga tidak ada kemelekatan terhadap indria-indriawi ini. Begitu. Oke, karena waktu sudah jam 8, minggu depan masih ada sutta tentang bagaimana kita harus berlatih. Jadi saya tidak spill dulu. Atau mau di-spill? Kalau mau di-spill ya ada, sebetulnya banyak sekali sutta-sutta tentang bagaimana kita harus berlatih. Tetapi ada sutta untuk perumah tangga dan ada sutta-sutta untuk para biku. Sutta-sutta yang saya bacakan ini adalah sutta-sutta untuk perumah tangga. Jadi terkadang saya membaca sutta walaupun Buddha menyebutnya untuk para biku, tetapi saya refleksikan untuk diri saya sendiri supaya, oh iya, walaupun Buddha mengatakan para biku, tapi saya menganggap, oh ini sutta layak diketahui oleh para umat. Jadi itu yang sering saya ambil sehingga menjadi acuan supaya kita semua yang kurang memahami akhirnya bisa memahami. Sama-sama Bro Guntur, cinta 138 malam ini saya sudahi dulu.
dengan bagaimana kita harus berlatih bagian kedua. Hari Senin minggu depan 19 Agustus 2024, kalau tidak ada masalah karena kami mau baksos di 17-18 Agustus, kalau saya tidak kelelahan, saya akan membahas bagaimana kita harus berlatih bagian ketiga. Tapi kalau saya lelah, izinkan saya istirahat. Karena mungkin kami akan pulang ke Jakarta sampai malam, karena itu rencananya puncak ke atas tempat kita akan melakukan baksos 17 dan 18 Agustus. Selamat malam semuanya, dan izinkan saya berterima kasih untuk semua yang hadir mendengarkan secara live maupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Berterima kasih untuk semua pertanyaan dan komentarnya, dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta, anumodana dan kanen sama-sama kepada semua bro dan sis yang sudah hadir. Terima kasih untuk komentar bro dan sis. Selamat malam dan selamat beristirahat.